punggungnya sampean sering sakit ada? Iya. Ini sekarang kosong. Enggak. Kalau punggung itu ada 3 harian, biasa dada kok kayak antep, kayak ngilu. Jadi 3 hari terakhir ini baru sering punggung. Sampai ke punggung. Gak wis mari. Oh iya, Mbak. Bungkuk. Jauh digendong. Ini yang di ayah tadi, ini yang di mama, lalu sama ini, dan ini tuh dia datang seketika Tiba-tiba. waktu kosong dan mama kosong, ayah kosong, dia akan masuk. Hello my friend. Sebelum lanjut di videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. 1, 2, 3. Terima kasih dan jangan lupa komen, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, sahabatku maupun saudaraku. Kali ini Vicky nyatakan bahwa kalian semoga diberikan kesembuhan dalam penyakit apapun itu, rezekinya semoga dilancarkan, yang sakit semoga disembuhkan, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin amin. Ketambahan sama mama saya kali ini, Vicky ketambahan mama saya, mungkin karena pentalan ataupun kiriman, gak tahu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Keyakinan masing-masing, apa agama atau keyakinan masing-masing. Berdoa. Bismillah.
penyakit yang dirasakan mama itu mulai Januari akhir lah gitu. Awalnya mama kira digigit nyamuk ya, ternyata karena semua itu memang sudah saatnya ya terbuka semua. Akhirnya bulan Mei, akhir Mei itu baru ketahuan kalau penyakitnya mama itu bukan penyakit biasa. medis. Karena mama udah mengikuti saran dari anaknya mama, berobat dulu. Mama udah berobat, udah ke dokter, udah dapat obat, tapi itu tidak menyelesaikan masalah penyakit mama ini. Kemudian karena memang semua itu sudah diatur sama Allah, jadi waktu mama ngabarin sakit mama ini ke adik iparnya mama, akhirnya singkat cerita ketemu salah satu sahabatnya adik ipar yang dulu pernah ngobatin sakit seseknya mama. Itu Agustus 2020 lalu. Mama keinget, akhirnya di akhir Mei itu ada pertemuan, mama diobatin, diantar Vicky sama suaminya mama. Dari situ yang ngobatin mama itu melihat potensi di Vicky yang udah seperti udah bisa menerima gitu ya, bukan kelebihan sebetulnya. Kelebihan bisa mengobati, cuman Vicky belum tahu. Gini loh, udah ada tempatnya di dalam dirinya Vicky ini, sudah ada tempatnya, tinggal ada seseorang atau guru yang lebih mengerti, yang lebih banyak pengalaman di hal supranatural, jadi lebih diarahkan gitu loh. Sebetulnya sudah ada tempatnya di dirinya Vicky ini, juga di Inggil itu dari keturunannya, dari leluhurnya gitu loh. Jadi ketemu sama yang mengobati mama itu, akhirnya Vicky ini dibimbing, terus lebih diarahkan dan banyak diajari lebih banyak, lebih dalam masalah supranatural. Dan itu bisa disimak di videonya perjalanannya Vicky supranatural sampai dia seperti ini tuh ada di channelnya Vicky Adi ya. Itu mengeksplor misteri. Akhirnya nanti nggak sengaja itu membantu Vicky jadi seperti sekarang. Dan akhirnya Vicky karena sudah dibersihkan secara lahir batin oleh gurunya, karena saat itu sudah sama-sama mengakui ya, yang mengobatin mama itu secara nggak langsung mengangkat Vicky sebagai murid. Dan Vicky juga saat berkunjung ke rumahnya gurunya itu mengajak sahabatnya si Inggil ini, temannya mulai sekolah dulu SMA, diajaklah ke sana dengan harapan memang Vicky itu kepinginnya sama-sama, selalu sama-sama. Aku bisa, sahabatku juga bisa gitu. Jadi saling melengkapi. Jadi diajaklah ke sana, terus singkat cerita akhirnya Vicky udah disempurnakan, sudah saatnya, karena bisikan dari entah itu dari leluhurnya siapa, leluhurnya atau gurunya Vicky ini, supaya Vicky dibersihkan lahir batinnya gitu ya. Dan sejak itu Vicky semakin bisa melihat secara jelas makhluk gaib dan bisa mengobati mama juga ayah yang sedang ada masalah kesehatan karena penyakit yang nggak wajar itu gitu ya. Dan jadi Vicky sekarang udah beda dengan Vicky yang dulu. Dia sekarang udah bisa berinteraksi ya, berinteraksi. Masalah ini loh ya,
pengobatan itu loh, berinteraksi dengan makhluk gaib dan bisa mengambil di diri siapapun yang sedang sakit non medis dan bisa memusnahkan itu atas ajaran gurunya. Dan kebetulan alhamdulillah, karena memang mungkin Mas ini gurunya Vicky itu belum saatnya menyempurnakan menyempurnakan apa yang menjadi apa ya, kalau agama bilang kan bukan kelebihan sebetulnya. Apa yang ada di dirinya Inggil juga itu belum disempurnakan sama gurunya, entah itu kapan. Yang penting sekarang Inggil juga sudah banyak belajar, sudah banyak kemajuan. Jadi moga-moga ada jalannya juga supaya sama-sama bisa mumpuni nanti mengobati orang lain yang sedang ada masalah kesehatan non medis. Jadi ini udah keambil, udah digambar sama Inggil belum? Ini nanti digambar dulu sama Inggil. Nah, mes sebagainya. Kiri. Kita tambah lagi. Jadi nggak apa-apa sih, nangkep. Masih sandok tangkap nonton. Baru aja. Nah, mes mono lurus. Nah, mes mono. Punggungnya sampean sering sakit ada? Ya, Ini sekarang langsung. Enggak. kalau punggung itu ada 3 harian, biasa dandan kok kayak antep, kayak ngilu. Jadi 3 hari terakhir ini baru sering punggung. Sampai ke punggung. Gak wis mari. Ngono, Dek. Soalnya ki sing meloki mbak-mbak bungku. Jauh digendong. Mbak digendong. Terus lek sing siji iki ireng kok.
wong ireng tok iki. Lek wong ireng tok. Biasanya gak suka. Dia gak duwe wujud deh. Itu tadi yang kenceng-kenceng. Di mana katanya? Rally rusak. Kaisa tak gambar. Kaisa tak gambar. Cerita sini. Wedok. Alek guru. Kano klambine blas wong tapi. Rene aja. Di kos di kamar aja ya, wis cukup itu aja. Sekian dari Udah, kabarnya tutup di sini. mohon didoakan. Ini adalah sosok-sosok yang Mengganggu. keluarga Vicky, dan alhamdulillah dengan izin Allah sudah mendapatkan makhluk ini, Keambil sudah dan keambil bisa juga. dimusnahkan. Dan semoga saya musnahkan dan izin Allah juga ya Allah. Yang di ayah ini Ini yang di ayah tadi, ini yang di mama, lalu sama ini, dan ini itu dia datang seketika datang tiba-tiba. waktu kosong dan mama kosong, ayah kosong, dia akan masuk. Dari mama, dari papa. Tapi mama kok pakai gatal tadi? Gatel ya. Mama gatel soalnya ulun. Isin mama. Enggak saya tutup aja. Tidak ada salah Pokoknya kata. gini loh, ini tidak ada rekayasa, ini realita. Kalau percaya dengan Ya udah. video, Vicky hanya bisa bilang, pasti entah itu kalian percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan sementara ini yang Vicky rasakan adalah bahwa makhluk itu ada. Kita berkehidupan 2D
di dunia dua alam gaib dua dan dimensi iya dua dimensi, di alam gaib, di alam nyata. Dan ketika kita di alam gaib itu kita adalah tamu seperti itu. Kita hidup, sebelum kita hidup makhluk gaib itu ada lebih dahulu dan diberi sosoknya juga lebih banyak daripada makhluk hidup. Maka dari itu manusia. Untuk saran fikih, jika kalian tidak mau diganggu maka kalian jangan mengganggu. Jika dia mengganggu kalian jangan langsung kalian emosi, kalian bicara baik-baik, bilang pada makhluk itu tadi, saya tidak mau kalian hidup di alam kalian, maka saya minta tolong jangan ganggu di kehidupan kami ataupun di alam kami. Suatu saat kalau ketika dia masih mengganggu, silakan kalian marah, silakan kalian baca surat, musnahkan kalau bisa, karena dia adalah makhluk yang merasakan seperti itu. Baikku yang masalah. Ada tambahan? Astagfirullah. Kayak yang diomong Vicky tadi, terserah mau percaya atau tidak, itu hak sendiri sih. Kalau aku menurut agama itu kita itu selama hidup itu selalu berdampingan gitu. Kalau mereka mengganggu ya memang ada sejarahnya, memang mereka akan mau menyesatkan gitu dari sejarah Nabi Adam itu. Tapi kita harus ya ikhtiar, ya sabar. Mungkin kedatangan mereka juga gak mungkin ada makhluk Allah diciptakan tanpa tujuan, itu tidak mungkin. Mungkin Allah menciptakan mereka ya agar kita lebih kuat iman, lebih bersabar, lebih ikhtiar, lebih mengingat Allah, bersyukur atas apa yang kita punya, bersyukur atas pemberiannya. Karena sejatinya kebahagiaan itu tanpa rasa syukur itu tidak akan pernah ada gitu. Jadi mau mereka mengganggu seperti apapun, kita harus sering-sering istighfar, berdoa. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini ya tanpa izin Allah gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih itu terserah kalian mau percaya itu tidak, itu hak kalian. Karena sebenarnya yang gaib itu memang ada gitu. Nabi aja pernah kena sihir, Nabi Muhammad ya itu pernah kena sihir. Susah bisa ada sihir. Jadi maksudnya Nabi kita yang mengalami sihir itu kan Nabi Muhammad. Ini diriwayatkan oleh istrinya beliau, yaitu Ibunda Siti Aisyah ya, yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah kena sihir. Dan memang sihir itu ada, gaib itu ada, jin setan itu hidup berdampingan dengan kita. Dia sudah berjanji untuk menyesatkan manusia sampai nanti akhir zaman. Siapa yang ingat selalu pada Allah itu yang akan selamat. Jadi Nabi Muhammad itu kena sihir 1 bulan lamanya. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada kesalahan. Yang mama ingat itu 1 bulan itu mengalami sakit karena disihir oleh seseorang kaum Yahudi dengan mengambil rambut beliau, ditancapkan di pohon kurma yang sudah mati, yang sudah tua. Mohon maaf nanti kalau ada kekeliruan ya. Ini seingat mama itu gitu ceritanya, kisahnya. Jadi beliau itu, Nabi Muhammad itu mengalami sakit yang tidak wajar selama 1 bulan yang disebabkan oleh sihir salah satu orang kaum Yahudi. Kemudian disembuhkan oleh Nabi Jibril, dan Allah memberi wahyu yang disampaikan oleh Nabi Jibril, oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya, bahwa ada seseorang yang sirik dengki, yaitu salah seorang kaum Yahudi, dan akhirnya disembuhkan oleh malaikat Jibril ya. Dan turunlah surat Al-Falaq ya. Al-Falaq itu artinya itu
apa sih kurang lebih masalah hal yang menyangkut hati, sirik, dengki, hasad itu dituangkan di Al-Falaq, surat Al-Falaq. Jadi kita harus percaya bahwa sihir itu ada sampai kapanpun, karena bukan harus sesuai dalam Alkitab atau Al-Quran ataupun Alkitab pasti sudah terjelaskan bahwa makhluk gaib itu ada, nyata, dan berdampak kepada kita. Bila ada salah kata, salah perilaku, salah ucap, salah sikap ataupun lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, karena kami manusia yang tidak sempurna, pernah khilaf, entah itu kita sadar ataupun tidak sadar. Mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surabaya, salam Nusantara.